kami relawan Pak Jokowi memberikan dukungan moral juga kepada pihak kepolisian untuk tidak takut menuntaskan permasalahan-permasalahan ini yang sudah 6 bulan ya sejak Pak Jokowi ini melaporkan di bulan April ya di Polda Metro Jaya. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Berapa kali sudah di Mabes Polri sudah dibilang identik ya? Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah, karena pembandingnya ada. Markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki. Bang Andi harus ke PT UN. Nah, tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baik ya. Ini kan berkelanjutan, terus mengembang terus nih ya, berkembang terus apa yang dilakukan. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Ya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan Pihak beres Jokowi Pak kah? Susno itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi Bukan kan pengadilan umum, ya kan? bukan pengadilan Karena kan masalah umum. juga Oke. begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita produk bisa menyeret administrasi. masalah-masalah PT TUN. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan Bukan ini nyeret. dan gelar Memang perkaranya sudah sampai buktinya di di mana? situ. Apakah Oke, akan dilaksanakan kita bicara perkara atau bergantian tidak? ya. Kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib Lah, saya Oke, kan Pak jadi Susno, berikan oleh Bu silakan. Vina. Silakan, Kata mau Pak nyambung, Susno. ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Ya, oke, saya ya. Jadi ini ranahnya peradilan TUN, ya tata usaha negara. Nah, oke. Saya belum sampai mau TUN mau apa enggak. Ya, status hukumnya itu jelas tuh gitu loh. Ya kan? Ini kan belum. Sampai ke penyidikan Polda Metro terkait dengan laporan Pak Jokowi pencemaran nama baik. Jelas Polda Metro tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah itu kan, dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan ranahnya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana ranahnya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Disitulah peradilannya. Jadi jelas kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki apakah ijazah itu sah dimiliki oleh Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu secara sah dan benar? Nanti peradilan TUN lah yang akan memeriksa. Untuk seseorang mendapatkan ijazah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu wewenangnya peradilan tata usaha negara. Nah, jadi mari kalau ini dihentikan, dicabut oleh Pak Jokowi, itu pencabutan masalah laporan pencemaran nama baiknya. Jadi kesimpulannya, Mabes telah benar mengambil kesimpulan, Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu, Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka.
karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Oke. Oke, Bang Andi silakan direspon. Ya, kalau saya kita tunggu saja bagaimana, itu kan haknya Pak Susno bicara begitu ya kan. Kan Pak Susno sudah bukan lagi sebagai Bareskrim, Kabar Bareskrim sebagai pengamat lah ya. Ya kita menghargai itu apa tanggapan dari Pak Susno. Ya, kita secara akal sehat saja lah kali itu. Bahwa ini kan sudah bukan hanya masalah ijazah itu sendiri yang dituntut, ini kan ada masalah pencemaran nama baik. Di situ ada juga kan, ada pasal juga Undang-Undang ITE yang dilampirkan juga di sana ya kan. Jadi kita lihat bagaimana penyidik ini bisa menyimpulkan dan bisa gelar perkara gitu. Iya, katanya penyidikan manakala sudah ditingkatkan telah ada 2 alat bukti ya. Tetapi 2 alat bukti itu tidak cukup ya. Karena apa? Alat bukti itu bukan hanya sekedar jumlah, tapi harus saling bersesuaian. Nah, ini tidak bersesuaian. Kenapa tidak bersesuaian? Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Kembali saya membacakan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang teman-teman tonton. Nah, teman-teman, langsung saja saya mulai dari komentar yang pertama. Dari Jaya Astuti mengatakan, memang ini Andi Azwan orang yang tidak ada malunya mati-matian mempertahankan kepalsuan junjungannya. Ciri-ciri orang PKI yang begitu seperti Termul, ada orang yang sedang ngomong langsung diserobot, gak punya etika. Termul takut kehilangan mata pencairan, jadi ngotot doang tapi otaknya kosong. Pak Susno itu benar netral, beliau menerangkan diuji dulu di PT UN. Setelah PT UN menyatakan ijazah sarjana asli, barulah dilanjutkan laporan pencemaran nama baik. Aku yang goblok ini mengerti tentang maksud Pak Susno, disitulah RRT bisa dijadikan tersangka. Jubirnya Jokowi itu kok keingatan gobloknya si penting nyesal. Identik belum tentu asli, Termul nggak bisa membedakan identik atau asli. Selanjutnya, Pak Susno begitu gamblangnya sehingga orang bodoh jadi pintar dan bisa menebak. Komentar selanjutnya, Termul itu tidak usah diajak debat. Memang para Termul itu udah membabi buta dan membela junjungannya sampai matanya buta, sudah tidak bisa lagi melihat kebenaran dan fakta dan logika. Termul termasuk Andi Azwan, otaknya sangat-sangat dungu. Saya menilai lebih pintar, pandai dan punya ilmu anak SD. Terima kasih Bapak Susno, pencerahan ilmu dalam penegak hukum di Republik Indonesia. Tegakkan kebenaran, semoga Bapak Susno selalu sehat walafiat dan panjang umurnya. Komentar selanjutnya, memang kalau Termul sudah dapat duit, bagaimana caranya? Yang penting Jokowi menang. Termul, coba kamu suruh junjunganmu itu tunjukkan aslinya, mungkin sudah dulu masalahnya selesai. Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai akan tercium juga. Di mana nama baiknya bosmu Termul? Nggak ada, adanya kebohongan doang. Beginilah orang tidak punya malu, tidak beradab, otak kosong, tidak paham hukum Termulnya. Suara rakyat dibikin heboh dengan ijazah seorang mantan presiden. Seharusnya Pak Jokowi bersikap seorang pemimpin yang bijak, tinggal tunjukin saja yang aslinya, kalau memang ada, selesaikan. Komentar berikutnya, Termul seperti ini akan terus dipertahankan walau otaknya nggak jalan, tetapi memang itu yang kepake dan dilindungi, dijamin nggak akan diapa-apain walau bikin gaduh. Untuk Andi Azwan ngomong soal akal sehat, apakah Anda sudah punya akal sehat? Kalau mau tentram, segera selesaikan kasus ijazah palsu Jokowi. Ini yang membuat gaduh negara. Segera buktikan ijazah Jokowi. Jangan kesannya dilindungi oleh penegak hukum. Apa sih susahnya, rakyat sudah muak. Selanjutnya, Indonesia jangan terulang lagi punya presiden penumpang gelap dengan ijazah yang gak jelas sah atau tidak sah. Jika penegak hukum bukan Termul, kasus ijazah itu sudah selesai dari dulu. Teman-teman, selanjutnya, sampah itu tetap sampah, dan itu bau bravo. Pak Susno bicara dengan orang bodoh dan tolol, itu akan sia-sia. Dijelaskan oleh ahli sejelas-jelasnya, tetap aja nggak ngerti.
Selanjutnya, itu Termul yang tidak kebagian jabatan, makanya nyel dia makin viral dan terkenal dirinya. Sayangnya, selalu kalah dapat argumennya. Ingin lihat para penjilat dinempalkan aja, sesungguhnya para penjilat adalah para pembuat gaduh negara. Seterusnya, Termul Andi itu lawannya ngomong mulut, dia malah kayak galatah. Ngetak-ngetak itu tanda orang itu ditempelin setan kurap. Nah, teman-teman, selanjutnya pengacara Jokowi bilang pakai akal sehat, tapi justru dirinya sendiri pakai akal dungu. Inilah otak penjilat Termul ngotot tapi nggak ngerti hukum. Dijelaskan, Pak Susno masih nggak paham. Andi Aswan udah dijelaskan jenderal, tetap nyeyel, malah kelihatan bodohnya. Jadi bodoh banget itu orang. Susah memang kalau ngomong sama orang nggak punya malu. Dasar Termul semua otak miring. Teman-teman, selanjutnya, inilah orang yang dibodohi karena fanatik buta ini yang menghancurkan negara. Coba berpikir cerdas dan waras. Itu arti Roy Panci DKK tidak boleh menuduh kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu karena belum ada putusan PT UN. Termul membela tidak mempunyai bukti yang otentik. Pak Susno sudahkan garam di kepolisian dilawan, sedangkan Pak Andi hanya bisa berkelit saja. Sayang Pak Susno lawannya orang yang tidak punya otak alias bodoh. Emangnya Jokowi punya nama baik, ijazah bodong kok nyel. Ternak-ternak yang makan rumput raya segera digiring ke bui. Termul kebanyakan manusia munafik, sebenarnya di hati mereka juga pada ragu, tapi mulutnya pada ngomong kalau ijazahnya asli. Teman-teman, komentar selanjutnya, masyarakat Indonesia harus ingat sosok penjilat yang satu ini selalu membela junjungannya hanya demi sepiring nasi. Belum pernah menemukan Termul yang berkelas tinggi. Sengaja penyelenggara menontonkan kalau Termul itu nggak ada ilmunya dan semakin menyesatkan dorongannya. Selanjutnya, Bapak Susno, mantan Jenderal Bareskrim, semoga diberikan kesehatan dalam menegakkan kebenaran. Mudah-mudahan Pak Susno masuk surga karena membela kebenaran. Jokowi dan ternaknya masih merasa pengadilan jaksa dan Polri itu di bawah telapak kaki Jokowi, makanya besar kepala merasa langgeng berkuasa. Andi Azwan kalau tidak membela Joko Widodo, dia takut tidak bisa makan. Modal Termul mempertahankan argumentasinya adalah ngotot, bukan fakta dan data. Hai Andi Azwan, mudah-mudahan kamu kena azab yang mengerikan. Si Andi ini banyak sekali beban dosa yang dia tanggungkan kebohongannya. Yang bikin gaduh Termul, Pak Susno menyampaikan sesuatu tempatnya. Selanjutnya, keren untuk Susno, 2G ilmunya tidak diragukan dan pantas masuk kabinet merah putihnya Presiden Prabowo. Teman-teman, komentar berikutnya, cuman berani debat untuk beri opini, pembenaran diri atas selembar ijazah Jokowi untuk tutupi kejahatan ternyata perlu memanfaatkan orang-orang yang berani malu dan cuma ada uang di otaknya. Aturan lempar saja itu Pak Susno ke muka Andi Aswan, ternyata Andi Aswan Termulnya Mulyono. Ya, kalau melihat sengaja kasus ijazah ini ditutupi kebenarannya, menunggu sampai masyarakat jenuh dan akhirnya menguap begitu saja. Seterusnya, si Andi takut gak bisa makan kalau nggak bela si Jokowi. Si Termul mesti disumpah, kerbit kasih sumbu lalu nyalakan api, dijamin mulut bakal indah bentuknya. Gak usah banyak ngomong, tunggu di pengadilan. Yang kalah jangan dibilang dikriminalisasi, wajib dihukum. Ini negara hukum, harus percaya dengan hukum. Selanjutnya, kalau memang ada ijazahnya, segera ditunjukkan ke rakyat, biar nggak nyusahkan rakyat. Baru ini bekas presiden nyusahkan rakyat, bukan mantan, tapi bekas. Terima kasih Pak Susno atas pencerahannya. Semoga Jokowi dan Termul mendapatkan hukum alam karena kerjasama dalam kejahatan menghalalkan segala cara untuk menutupi kebohongan dan kepalsuan.
Sudah jelas kebohongan yang ditumpukan oleh Jokowi, walau dibela jutaan termul yang ditakuti Jokowi dan termulnya itu adalah selama menjabat dari wali kota, gubernur sampai presiden, korupsinya bersama termulnya. Nah, teman-teman, itu adalah tanggapan dari netizen yang telah saya bacakan. Jika ada tanggapan yang lain, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.